Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah angkat derajat kita, Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Juga jemaah sekalian, mari kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis masih seputar tentang masalah ghibah, yaitu larangan kita ini menggunjing saudara kita, kemudian juga perintah untuk menjaga lisan agar kita ini tidak berbicara, terkhususnya pembicaraan kita ini seputar masalah agama, yang mana hal tersebut kita tidak memiliki ilmu di dalam pembicaraan itu. Kalau hanya sekedar kita berbicara masalah agama yang mungkin di situ tidak ada isi fatwa, misalnya mengatakan ini halal, ini haram, ini masih diperbolehkan. Tapi kalau ada itu adalah unsurnya masalah halal atau boleh dan tidaknya, maka kata ulama ini termasuk dalam firman Allah di dalam masalah menjaga lisan ini. Allah mengatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kita ini berucap atau mencari-cari sesuatu hal yang mana hal tersebut tidak ada sumber ilmunya. Innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan, wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula, sebabkan seluruhnya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masih termasuk di dalam bab menjaga lisan. Kemudian kita lanjutkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diutarakan oleh salah seorang sahabat bernama Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, Muaz ibn Jabal ini sahabat Nabi yang mana pada saat itu beliau berumur ketika dia masuk Islam umur 18 tahun. Jadi saat umur masih 23 beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus kemana? Yaitu ke Yaman. Nah, ketika dia diutus ke Yaman ini, Nabi mengatakan kepada Muaz ini, wahai Muaz, dia berpesan tentang takwa dulu dia. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi segera engkau melakukan amal soleh
Di saat engkau melakukan satu dosa, niscaya amal soleh itu akan menghapus dosa-dosamu yang telah lalu. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah engkau dengan manusia ini, dengan saudaramu dengan akhlak yang mulia. Nah, Rasulullah mengatakan kepada Muaz, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Mungkin nanti tahun depan itu engkau mungkin akan hanya melewati kuburanku saja. Maka Rasulullah SAW berpesan kepadanya tentang perihal takwa ini dan mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, innaka sata'ti qauman. Wahai Muaz, engkau akan mendatangi satu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab ini. Maka bagaimana engkau akan, seandainya engkau dihadapkan satu masalah, wa arada 'alaikal qada, ada satu hukum yang mesti engkau putuskan, dari mana engkau mengambil sumbernya? Ini adalah salah satu pelajaran bagi kita semua. Kalau kita dihadapkan satu masalah tentang hukum syariat ini, masalah agama kita, sumber utama yang kita ambil dari mana? Nah, sebab Muaz ini mendatangi ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab dua agama ini yang dulunya memiliki ilmu, tapi mereka menyelewengkan ilmu tersebut. Yahudi lebih pintar, tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Yahudi dia tahu kalau ini adalah nabi, kalau ini adalah benar, tetapi tidak mau melaksanakannya. Adapun Nasrani ini dia mengamalkannya, rajin beramal, tapi tidak memiliki ilmu. Oleh sebab itu kan dalam surah Al-Fatihah kita meminta petunjuk dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan para anbiya, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, orang para anbiya, orang siddiq, orang yang jujur, orang syuhada, orang saleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan yang engkau murkai. Siapakah orang yang dimurkai oleh Allah? Dia tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dallin adalah orang-orang yang tersesat. Mereka tidak tahu ilmunya tapi dia beramal. Maka kita di tengah-tengahnya. Kita tahu ilmunya, kemudian kita juga amalkan. Nah, ini khotul iman, Muaz bin Jabal diutus kepada orang-orang ahlul kitab ini. Maka bagaimana seandainya muncul pertanyaan seperti itu, apa yang engkau putuskan? Kata Muaz, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Fa illam tajid, Nabi tahu itu dalam Al-Quran banyak hukum-hukum yang tidak ada. Hanya Al-Quran itu Allah mengatakan secara umumnya, aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Jadi tidak terperinci, pasti banyak hukum yang tidak ada di situ. Sebab yang namanya masalah manusia ini, permasalahan setiap umat itu pasti ada sesuatu yang baru. Nah, maka kalau kita hanya berpatokan pada Al-Quran, maka kita tidak akan temukan itu. Al-Quran saja secara umum. Cuman Al-Quran menyuruh kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atii'ullah wa atii'ur rasulah. Jadi Allah kita taati, kemudian Rasulnya. Juga Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita mencintai Allah, maka fattabi'uni. Nah, jadi dua-duanya ini harus berbarengan, harus bersamaan. Tidak boleh orang itu hanya mengatakan saya hanya mau mengakui Al-Quran saja. Sebab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguannya. Orang dahulu saja tak mampu mengubahnya, mengotak-atiknya. Sedangkan hadis ini, kalau hadis itu banyak masalah-masalah di dalamnya, terutama tingkatan-tingkatan derajat hadis. Ada yang sahih, kemudian ada yang dhaif,
kemudian juga ada yang maudhu', maka cukuplah kita Al-Quran. Tapi kalau dia mencukupi Al-Quran, bagaimana dia mengetahui berapa nisab zakat? Perintah zakat, tapi berapa nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan, kemudian juga berapa rakaat dia harus sholat maghribnya, berapa tidak disebutkan di situ. Maka Nabi tahu itu. Fa illam tajid, katanya, kalau kamu tak ketemu di situ, fabi sunnati Rasulillah, dengan sunnahnya Rasulullah SAW, merujuk kepada hadis. Fa illam tajid, kalau kamu tidak ketemu di dalam sunnah ini, di dalam hadis, ketemulah, ketemu hadis tersebut. Tapi terkadang perintah ini memiliki makna yang multi tafsir. Jadi ada peluang di situ untuk kita pahami berbeda dengan orang lain. Jadi dhanniyud dilalah, itu dalam istilah usul fiqh itu ada qat'iyud dilalah dan dhanniyud dilalah. Qat'iyud dilalah itu perintah yang seluruhnya sepakat para ulama itu adalah wajib. Salat 5 waktu itu wajib. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau ada yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, dia kafir, dia keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang mengatakan saya tak mau sholat, saya berat, saya malas, capek, gitu, berarti dia tidak kafir, dia malas, fasik. Jadi qat'iyyu dilalah, perintah jelas, kemudian tidak ada pertentangan di situ. Namun hadis ini dhanniyyu dilalah, ada pemahaman yang berbeda-beda. Gitu. Sebagaimana Nabi SAW pun mencontohkannya ketika Rasulullah mengatakan dalam satu peperangan setelah peperangan Khaybar, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Ini contoh yang masyhur. Tidaklah kalian ini salat, janganlah kalian salat kecuali kalian ini sampai ke Banu Quraidah. Itu perintahnya jelas. Namun mereka berjalan, asar pun masuk, la salliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Masuk waktu asar, tetapi mereka belum sampai di perkampungan Banu Quraidah. Nah, sebagian dari mereka ini ada yang melaksanakan sholat asar, sebab sholat asar ini sudah mau habis waktunya. Maka mereka cepat melaksanakan sholat asar itu dengan dalil apa? Dalilnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sesungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata, itu pemahamannya seperti itu, sahabat. Tapi ada juga yang memahami bahwa kita ini harus salat asar ini di Bani Quraidah. Meskipun bagaimana itu, ya Rasulullah merintahkan kita jangan kita salat kecuali Bani Quraidah. Meskipun nanti ini udah malam, maghrib, isya, sampai di situ, kalau kita belum sampai ya tidak usah sholat asar. Akhirnya maghrib malam datang, kemudian juga isya pun datang, mereka belum sholat asar. Ketika selesai isya itu barulah mereka sampai dan baru melaksanakan sholat asar. Nah, ini jemaah sekalian, jadi hadisnya jelas, sahih, tetapi di sini memahaminya yang berbeda-beda. Itu para sahabat. Bagaimana dengan para ulama setelah sahabat Nabi SAW? Maka di situ memunculkan begitu banyak sekali perbedaan-perbedaan, tapi pada dasarnya itu merujuk kepada hadis Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang baru di situ, bukan membuat-buat. Nah, masalah masyhur juga, yaitu masalah qunut misalnya. Masalah qunut kita pahami. Nah, sebagian dari kawan-kawan kita memahami qunut itu adalah sunnah. Nah, itu mazhab Syafi'i. Misalkan ada 4 mazhab. Syafi'i itu adalah qunut itu sunnah dan termasuk wajib sholat, sehingga yang tidak qunut itu maka dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, Syafi'i seperti itu. Nah, kemudian Maliki juga memandang seperti itu qunut. Tapi qunutnya ini bukan setelah mereka ini i'tidal, ketika mereka i'tidal, setelah ruku. Setelah biasanya orang qunut itu ruku, kemudian
dia bangun baru kunut. Tetapi ini sebelum ruku dia kunut. Ada kunutnya juga, tapi sebelum ruku. Imam Malikiyah. Tapi dua mazhab yang lain, Hanafi, kemudian Hambali tidak memandang itu ada kunut di waktu subuh hari. Nah, jadi tapi mereka semua sepakat bahwa ada kunut witir ada, kunut nazilah ada, tetapi masalah kunut subuh itu. Nah, mereka memandang ada hadisnya itu, terkadang hadisnya mereka pandang itu adalah sama-sama sahih, tapi pemahamannya yang berbeda. Kedua, hadisnya dari Nabi SAW, tapi yang satunya melihat hadisnya ini lemah, dan satunya memandang hadisnya sahih. Nah, sebagaimana kata Rasul dalam riwayat itu, sahabat mengatakan bahwa Nabi SAW salat kunut sampai beliau ini meninggal, kunut subuh sampai beliau meninggal. Nah, dalam pandangan Syafi'i mengatakan itu hadisnya sahih, tapi pandangan yang lain mengatakan sebab ada yang mengatakan ketika anaknya bertanya, ya Rasulullah, engkau sholat di belakangnya Abu Bakar, engkau sholat di belakangnya Nabi, engkau sholat di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, apakah mereka kunut di waktu subuh? Kata bapaknya itu mengatakan, ya bunayya innahu muhdats, katanya, wahai anakku, itu adalah perkara yang diada-adakan. Nah, jadi jamaah sekalian, satu hadis terkadang dipandang ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Maka di sini ketika Rasulullah SAW, fa illam tajid, wahai Muaz, kalau kamu tidak dapat dari sunnah bagaimana? Ajtahidu bi ra'yi, katanya, saya berijtihad dengan ra'i, dengan pandangan saya. Berijtihad ini bukan artinya langsung dari pendapat dia, tidak, tapi dia dari pendapat dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, dia olah sesuai dengan pemahamannya. Maka muncullah di situ istilah qiyas. Nah, jemaah sekalian, muncullah istilah qiyas. Maka misalnya narkoba tidak ada di zamannya Nabi SAW. Narkoba tidak ada, kemudian yang sejenisnya tidak ada, tapi ada ilahnya, ada kesamaannya di situ, yaitu masalah khamar. Sama-sama di situ menghilangkan akal manusia, kewarasan manusia. Maka hukumilah khamar itu sebagai dihukumilah narkoba itu seperti khamar, hukumnya yaitu haram. Jadi mereka pahami melalui Al-Quran dan Sunnah. Kata Muaz, ajtahidu bi ra'yi wa la al. Saya berijtihad dengan apa yang saya pahami dari Al-Quran maupun Sunnah, dan saya tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Kemudian Nabi memegang dadahnya Muaz bin Jabal, alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillah. Alhamdulillah Allah memberikan taufiknya kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengakui seperti itu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini berbicara tentang bagaimana kita seharusnya menjaga lisan kita. Kata Muaz, ia meriwayatkan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannata wa yubaiduni minan nar. Sampaikan kepadaku ya Rasulullah, beritahu kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang mana memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Muaz, laqad sa'alta an azim, engkau telah bertanya dengan sesuatu perkara yang besar, katanya. Ini perkara yang besar sekali, bisa memasukkan engkau ke dalam surga dan menjauhkan engkau ke dalam dari api neraka. Jadi amalan ini besar sekali, luar biasa sekali. Katanya kecuali innahu yasir. Ini katanya Rasulullah ini mudah sekali sebenarnya. Innahu yasirun, sangat mudah, li'ala man yassarallahu lahu, kepada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama adalah an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama ya, jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali.
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Ketika dia mati dalam kondisi seperti itu, mati dalam kondisi dia musyrik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat ketika hidupnya. Namun dosa-dosa yang lain Allah ampuni. Kemudian yang kedua ini, wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiz zakat, kemudian engkau mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji apabila engkau mampu. Jadi kemampuan di sini ada dua makna. Kemampuannya ini adalah dia mampu secara fisiknya dan juga secara finansial. Dia mampu, fulusnya ada, tapi dia sakit gitu ya, maka tidak dikategorikan sebagai mampu. Atau fisiknya segar bugar, tapi juga tidak mampu memiliki biaya untuk sampai ke sana. Ini juga tidak dikategorikan sebagai mampu. Wa tuhajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair." Mau tidak saya tunjukkan engkau pintu-pintu kebaikan? Pertama kata Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Yang kedua, pintu-pintu kebaikan itu adalah sedekah. Selain puasa tadi itu, yaitu puasa sunnah, sebab puasa Ramadan sudah. Kemudian puasa sunnah. Wa tasum, as-shaumu junnah. Nanti di bulan Zulhijjah ini, nanti 9 Zulhijjah ada puasa Arafah. Shaumu Arafah kata Nabi. Puasa di hari Arafah itu tukaffirus sana al-madhi, menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jadi puasa, wassadaqah, kemudian sedekah. Sedekah ini termasuk kurban, itu juga sedekah. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah, itu memadamkan keburukan kita, memadamkan dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Ini sedekah. Jadi jemaah sekalian, para ulama mengatakan tentang orang yang dulunya pernah meninggalkan sholat di masa mudanya, ya Pak ya. Ketika masa muda ini sholatnya masih bolong-bolong atau tidak sholat sama sekali, sholat wajib itu, bagaimana cara menebus dosa-dosanya itu? Ada ulama yang memandangnya itu adalah dengan cara mengqadha sholatnya, membayar sholatnya itu. Jadi kalau misalkan zuhur itu dulunya dia tak pernah sholat zuhur atau bolong-bolong zuhurnya, ya diperkirakan saja berapa banyak dia sholat zuhur terus menerus. Hari ini zuhur berapa kali dia zuhurnya, seperti itu zuhur. Kemudian apabila subuh juga begitu, asar itu diqadha. Diqadha dengan dalilnya apa? Dalilnya itu di zamannya Rasulullah SAW, para perang Khaybar. Pada perang Khaybar itu, perang Ahzab, Rasulullah SAW disibukkan dengan peperangan. Sebab tidak ada waktu untuk istirahat sejenak saja, tidak ada. Istirahat sholat saja tak ada. Istirahat sholat di situ, sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, itu. Kemudian sholat maghrib lewat, kemudian sholat isya baru selesai. Jadi beberapa sholat itu ditinggalkannya. Maka Rasulullah SAW sampai marah itu Rasulullah SAW pada mereka, melaknat orang-orang yang musuh-musuh pada perang Khaybar. Baru Rasulullah melaksanakan sholat-sholat tersebut ketika selesai isya. Beliau laksanakan semuanya. Itu artinya ini alasan mereka. Jadi qadha itu bisa dilakukan, qadhanya. Gitu. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa tidak ada qadha. Sebab ini juga qadha ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Qadha atau fatwa, atau istilahnya Nabi SAW bersabda bahwa apabila seseorang ini pernah meninggalkan sholat
di masa-masanya itu kemudian dia bisa mengqadanya, tidak ada, kecuali memang masalah puasa. Aisyah mengatakan kunna nu'mar biqada'is siyam, kata Aisyah, kami dahulunya diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi wala nu'mar biqada'is salat, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha seperti ini. Artinya apa? Tidak ada qada untuk orang yang pernah meninggalkan salat. Bagaimana caranya apabila dia ingin bertaubat? Maka kalau dia ingin bertaubat, nah dia memperbanyak puasa, memperbanyak salat sunnah, kemudian memperbanyak sedekah. Dengan dalil mereka mengatakan para ulama ini, innal hasanat yudhibnas sayyiat, katanya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal-amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya, dengan syarat dia ikhlas betul-betul bertaubat, tidak lagi melakukan apa yang pernah dia lakukan dulu. Nah ini dia melakukan puasa sunnah, kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah ini kan ada hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Pertama yang akan dihisab pada manusia ini masalah sholatnya. Kalau sholatnya baik pula yang lain. Kemudian ketika di hari kiamat itu, maka dihadirkanlah dia, kemudian sholat. Apabila sholatnya ini banyak sekali kurangnya, ya, kemudian Allah mengatakan, nah, lihat sholat sunnahnya hambaku itu. Maka kalau dia banyak sholat sunnahnya, bagus sholat sunnahnya, maka yang sholat wajibnya ini akan ditambal. Nah, akan diperbaiki melalui sholat sunnah. Maka kesimpulan para ulama itu, bagi yang pernah meninggalkan sholat di zaman dahulu ini tidak ada qada baginya, tapi dia menebusnya dengan sholat sunnah, puasa, dan sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sungguh sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajul, ini kata Rasulullah SAW, salatnya seseorang itu fi jawfil lail, di tengah malam, thumma tala tatajafa, setelah itu beliau membacakan sebuah ayat. Ini maksudnya adalah salat tahajud, salat qiyamul lail. Rasulullah pun mengatakan tatajafa junubuhum, di dalam surah apa ini jemaah? Di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rasulullah mengatakan, membaca ayat ini, tatajafa junubuhum, jadi lambung mereka ini jauh dari tempat tidur mereka. Wa qalilun minal laili ma yahja'un, dan juga dalam ciri orang yang bertakwa, sedikit sekali mereka ini tidur di malam harinya. Nah ini bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu masuk ke dalam surga dan menjauhkan kita ke dalam api neraka dengan cara mengamalkan apa yang Nabi sebutkan tadi itu. Itu tadi terakhir ini Nabi mengatakan apa? Qiyamul lail, salatul rajulu fi jawfil lail, salatnya seseorang di malam hari. Kemudian thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Mau tak saya sampaikan kepadamu bahwa kepala dari segala perkara tadi itu. Nah, ini semuanya anggota ini jemaah sekalian. Anggotanya kaki, tubuh, kemudian tangan. Nah, kepalanya itu apa? Puncaknya agama ini apa? Puncak kita agama itu. Kata Nabi SAW, dhirwatu sanamihi. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu? Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah. Ra'sul amri itu Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanami. Puncaknya itu adalah jihad. Puncaknya itu adalah jihad fisabilillah. Kemudian beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau tidak saya beritahu engkau cara untuk menjaga seluruhnya ini. Cara menjaga. Kita sudah melakukan amal soleh ini jemaah sekalian. Jadi tidak menyekutukan Allah, kemudian di situ menegakkan sholat, mengeluarkan zakat kita, puasa di bulan Ramadan, dan sunnah-sunnah yang lain kita lakukan. Nah, cara menjaganya bagaimana? Nah, ini kata Nabi SAW, fa akhadha bilisani. Kata Muaz ini, saya lihat Nabi mengambil lisannya,
Nabi pegang lisannya ini, waqal kuffa 'alaika hadza. Ini jaga lisan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab begitu banyak orang telah melakukan amal soleh, berterbangan begitu saja, tidak ada maknanya sebab lisannya. Mungkin dia ungkit ibadahnya, atau dia menyakiti orang lain. Dalam hadis Abu Hurairah, jemaah sekalian, apa kata Nabi? Atadruna mal muflis. Mau tahu kalian apa itu muflis? Itu muflis ini sahabat kemudian menjawab, al muflis man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu yang tak ada hartanya. Yang bangkrut gitu, tak ada hartanya sama sekali. Bukan itu, kata Nabi. Al muflis man jaa bil hasanat wa utiya bi hasanati yaumal qiyamah. Barang siapa datang di hari kiamat dengan segudang pahala ibadah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kemudian ketika dia dunia dia pernah makan harta orang, kemudian pernah menyakiti orang ini, pernah memukul orang ini, pernah membicarakan orang ini, maka seluruh amal-amal solehnya ini akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalim. Habis amal solehnya ini, kemudian dosa orang tersebut diberikan kepada dirinya. Berapa banyak orang yang pernah dia sakiti, diambil dosanya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi ini apa kata faidahnya dari sini? Untuk menjaga seluruh amal ibadah kita ini, caranya adalah lisan kita ini harus dijaga. Lisan kita harus dijaga. Maka kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa dia ini beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bertutur kata yang baik atau dia diam. Nah, ini ikhwatul iman rahiman wa rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita ini akan dihisab terhadap apa yang kita ucapkan, ya Rasulullah? Faqala thaqilatka ummuka. Nah, thaqilatka ummuka ini adalah ungkapan bahasa Arab gitu. Celaka engkau gitu kan. Itu ungkapan gertakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Manusia akan digeret ke dalam api neraka itu disebabkan lisan-lisan mereka. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini definisi ghibah jemaah sekalian. Rasulullah mendefinisikan ghibah itu apa? Atadaruna mal ghibah? Kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat pun menjawabnya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya. Qila ya Rasulullah, ada yang mengatakan, ada yang nyeletuk gitu. Qila afara'aita, bagaimana pendapatnya ya Rasul? In kana fi akhi ma'qul. Ternyata memang betul seperti itu adanya ya Rasulullah. Memang itu yang masalah dia ada pada di situ ya Rasulullah. Qala in kana fihi ma taqul, kalau memang ada sifat itu terhadap orang saudaramu itu, maka faqad tabtahu, berarti engkau telah menghibahnya. Kalau memang betul ada, betul itu ada gitu kan. Nah, dosanya, kesalahannya ada, sifatnya seperti itu ada, berarti memang kau telah menghibahnya, kata Nabi. Wa illam yakun fihi ma taqul, kalau tidak ada, ternyata itu adalah hoax, ternyata itu adalah salah, berarti engkau telah faqad bahattahu, kata Nabi, engkau telah menfitnahnya. Kata Al-Quran apa? Innal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sebab dia sudah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Pembunuhan karakter kepada orang tersebut. Ikhwatul iman hafizan wa hafizakumullah. Nah, selanjutnya di sini Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, qultu lin nabi
saya katakan kepada Nabi, hasbuka min Safiyah kadza kadza. Nah, jadi ini masalah Aisyah dengan istri Nabi yang lainnya. Nah, sebab istri Nabi kan ada 9 ya. Yang pertama Khadijatul Kubra, kemudian sebelum Aisyah itu ada Sauda binti Zam'ah, kemudian Aisyah, habis itu Safiyah, ada kemudian juga ada Zainab, Juwairiyah, kemudian Maria. Nah, jadi istri Nabi itu ada 9. Jadi tahu sendiri kalau kita ketemu dengan madunya ini, bagaimanapun perempuan itu ya seperti itu, pasti tidak ada yang mau dimadu gitu. Pasti ada ya rasa cemburunya itu ada, emosinya ada. Maka di sini ketika Aisyah menuturkan tentang Sofiyah ini, sebab Sofiyah itu pendek orangnya. Sofiyah itu pendek. Nah, kemudian dia juga Sofiyah ini keluarga keturunan yang baik-baik. Sofiyah dia Yahudi. Rasulullah SAW menikahi dia, sedangkan dulunya agama sebagai Yahudi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha tidak mengucapkan apa-apa. Kamu pendek, kamu tidak. Nah, dia mengatakan hasbuka Sofiyah, kan ya Rasulullah, Sofiyah itu gini. Saya cuma cara gini-gini aja tangannya itu kan. Ya Rasulullah. Tidak mengatakan, tidak menghinanya, cuman isyaratnya hasbuka min Safiyah kadza. Ya Safiyah itu gini ya Rasul. Gitu ya. Ta'ni maksudnya itu qasira, pendek ya. Faqala laqad qulti kalimatan, kau telah mengucapkan satu ucapan, law muzijat bima'il bahri lamazajtahu. Kalau engkau campur ucapan itu dengan air yang ada di lautan, pasti akan tercemar dengan ucapan itu. Tanya, wa hakaitu lahu insana faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Setelah itu Aisyah pun bertobat, tidak mau lagi mengucapkan hal-hal aneh terhadap seseorang. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Jadi ucapan ini meskipun tidak kita, maksudnya meskipun itu kebanyakan dari kita lewat ucapan, tapi ternyata juga tangan juga merupakan jadi ucapan. Sekarang kan sosial media ya jemaah sekalian. Kalau tadi yang namanya Aisyah pakai tangan ya isyarat. Sekarang pakai sosial media kita. Nah, perkara-perkara yang tidak benar, perkara yang belum pasti, maka dalam agama kita ini kita harus tabayyun. Ada tabayyun dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Hai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepadamu ini, maka kita harus tabayyun dulu. Jangan sampai dulu ketika terjadi peristiwa hadisatul ifki. Apa itu hadisatul ifki? Yaitu fitnah. Ini hoax yang terjadi di keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dituduh berselingkuh. Dituduh berselingkuh. Oleh siapa? Oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ceritanya panjang. Di saat Nabi SAW dalam peperangan bernama Bani Al-Mustaliq atau Al-Muraisi', Rasulullah SAW datang peperangan itu kemudian pulang. Ini singkat ceritanya itu ketika di Madinah terjadilah desas-desus di mana padahal Aisyah tak tahu ini masalah ini. Karena Aisyah sakit, setelah itu berita ini sudah menyebar bahwasanya Aisyah ini berselingkuh dengan sahabatnya Nabi. Berselingkuh dia. Itu panjang ceritanya. Insyaallah teman akan datang kita ceritakan berselingkuh dia dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal. Aisyah tak tahu, padahal tidak ada apa-apa, tidak ada sentuhan, tidak ada pembicaraan selama perjalanan itu. Tapi yang namanya fitnah tentang perempuan ini besar sekali. Sekali orang melancarkan fitnah, habis laki-laki. Padahal tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau fitnah masa perempuan ini, tamat riwayat laki-laki. Ya, banyak fitnah dulu waktu saya pondok pesantren saya itu Khulafaur Rasyidin, itu masalah perempuan juga. Padahal mungkin Allah alam tidak melakukan apa-apa karena masalah perempuan. Maka Nabi mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa. Tidak saya tinggalkan suatu fitnah yang paling besar bagi laki-laki ini adalah fitnah perempuan. Nah, ini insyaallah akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Allah a'lam bishawab.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.